Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na. Alhamdulillah, kembali kita memperbaharui. Alhamdulillah, tadi bangun tidur kita alhamdulillah. Keluar kamar mandi alhamdulillah, sesudah salat alhamdulillah. Allah suka dipuji. Orang yang mau memuji Allah tanda ingat kepada Allah, ingat akan nikmat Allah yang tidak dapat dikira, tidak dapat dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Pagi ini nikmat salat berjamaah di rumah Allah, nikmat berzikir bersama, nikmat bertazkirah bersama. Nikmat bertazkirah ini jarang orang yang bisa merebutnya. Bahkan jarang masjid, musala, tempat ibadat yang melakukannya. Tapi kalau di negara tetangga, hampir setiap masjid ada tazkirah subuh. Alhamdulillah. Kita lihat ayat 17 surah Ali Imran yang kita dengar dalam salat tadi. Ayatnya pendek. Allah menyanjung ahlul jannah. Allah menyanjung, memuji ahlul jannah. Kita selalu bilang dalam Quran banyak ayat sanjungan pujian yang di sebalik pujian itu ada perintah. Tapi tersirat ya. Tersirat. Halusnya bahasa Al-Quran. Halusnya kalamullah. Allah menyuruh kita melalui pujian. 5 sifat ahlul jannah yang disebut di sini. Pertama as-sabirin, yang kedua as-sadiqin, yang ketiga al-qanitin, yang keempat al-munfiqin, yang kelima al-mustaghfirina bil ashar. 5 ya. Pertama sabar. Orang ahlul jannah mesti sabar. Dia sabar tidur awal, sabar tidur contohnya sebelum jam 11, sabar bangun jam 4 ataupun sebelum jam 4. Paling lambat 4.30 atau kata orang sini tengah 5. Kata orang Malaysia 4.30, 4.30. Tengah 5. Jam 4 itu bagus sekali. Sabar. Ulama membagikan sabar kepada 3. Kita akan belajar sabar lagi ya. Sabar itu ada 3 kata ulama. Sabar berbuat taat, sabar menjauhi dosa, sabar menghadapi musibah. Orang kita selalunya kalau bilang sabar, dia pikirnya sabar menghadapi musibah saja. Sabar berbuat taat, sabar melangkah ke masjid, sabar mencintai masjid, sabar mendengar azan, sabar menjawab azan, sabar berdoa sesudah azan, sabar berdoa antara azan dan qamat. Sebelum iqamah, istilah waktu itu dengan doa, zikir dan lain-lain sebagainya. Sabar menjauhi maksiat. Kemaksiatan kalau tidak dijauhi, mungkin ibadat sholat itu habis. Ada cerita di zaman Nabi. Nabi pernah cerita dengan sahabat tentang orang yang ibadatnya licin, habis. Subhanallah, habis. Kenapa? Karena saat ada kesempatan melakukan yang haram, masih mau melakukan yang haram. Kalau ada kesempatannya melihat yang haram, masih dia lagi sholatnya habis.
Ada kesempatan melihat yang haram, berinteraksi dengan yang haram, masih dibuat. Ibadatnya licin. Jadi Nabi memperingatkan sahabatnya, katanya ada sahabat kita katanya nanti dari kiamat membawa ibadat yang besar, banyak, menggunung. Amal salehnya menggunung. Salatnya, siamnya, puasanya, hajinya, sedekahnya. Akhirnya katanya ambruk, licin. Kata orang Brunei, langis, licin. Langis di sini licin juga ya. Jadi sahabat risau, ya Rasulullah, apa silanya mereka itu? Kasih tahulah kami agar kami tidak melakukannya. Kasihan kan? Ibadat salatnya habis. Kata Rasulullah, pendek saja jawabannya. Hum qaumun iza khalau bi maharimillahi intahakuha. Mereka kaum sejenis manusia, kalau masih ada kesempatan melihat yang haram, menengok yang haram, masih dilihat. Mesti sabar menjauh yang haram. Kalau tidak, ibadat itu sia-sia, licin, kosong. Na'udzubillah. Jadi sabar menjauh yang haram itu satu bahagian daripada kesabaran. Maka kita disuruh watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Suruh menyampaikan pesan, menyampaikan wasiat, menyampaikan peringatan, menyampaikan nasihat. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Menyampaikan pesan tentang kebenaran agama Islam dan kesabaran. Maka Allah di sini menyanjung as-sabirina. Mereka itu sabar. 3 tadi sabar ya. Sabar menjauhi maksiat, sabar berbuat taat, sabar waktu menghadapi musibah atau bencana. Nah, itu baru 1 Pak ya. Ada doanya, Rabbana afri alaina sabra. Ada doanya dalam surah Baqarah. Rabbana afrig alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ayat 250. Rabbana afrig alaina sabra. Ya Allah, tuangkanlah sifat sabar ke dalam hati kami. Penuhilah hati kami dengan sifat sabar. Rabbana afrig alaina sabra. Ya Allah, tuangkanlah sifat sabar ke hati kami. Wa tsabbit aqdamana. Teguhkanlah pendirian kami ya Allah. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Bantulah kami menghadap kaum yang kafir ya Allah. Nah, sabar ya. Allahumma ja'alna minas sabirin. Yang kedua as-sadiqin, benar dan jujur. Benar bersama dirinya, benar bersama Allah, benar bersama orang lain. Jujur. Yang ketiga al-qanitin, patuh dan taat. Patuh dan taat. Patuh taat kepada Allah, kepada perintah Rasul. Yang keempat wal munfiqin, pemurah, suka berinfak. Wal munfiqin, suka berinfak. Orang yang menginfakkan hartanya termasuk orang yang dapat doa malaikat pagi dan sore. Malaikat itu ada yang tugasnya berdoa pagi dan sore. Apa katanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantikan infak bapak itu yang dimasuknya ke tabung masjid itu ya Allah. Apa katanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantikan, tolong kasih ganti
Infak yang diinfakkan bapak itu, yang disediakan bapak itu sedekah subuh contohnya ya. Nah, dapat 2 malaikat. Orang yang tak berinfak dapat doa juga, tapi doa yang tak baik. Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, binasakan, hancurkan harta orang yang tidak mau berinfak itu. Mumsik namanya. Yang berinfak itu mumfik. Yang tak berinfak mumsik. Menahan hartanya. Tidak bisa keluar 2.000, 5.000. Mesti bisa lah ya. Mesti bisa. Nah, dalam surah Baqarah ayat tentang infak cantik sekali ya, mengatakan kalau bapak berinfak sebiji kelapa contohnya, nah, apa katanya di sini? Kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Kalau bapak berinfak sebiji kelapa, kelapa tadi akan ditanam, 1 biji jadi 7 tangkai. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai 100. Jadi 100 kali 7 700. Sebiji jadi 700 biji. Kalau 1.000 jadi 700.000. Kalau 2.000 berapa? Berapa? 700.000. Jadi 1.400.000 masuk tabung biji 2.000 dapat 1.400.000. Ini janji Allah dalam Quran. Malah katanya wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan lagi. Bukan kali 700 saja, mungkin kali 1.000. Diinfakkan 2.000 kali 1.000. Tadi kali 700. Nah, begitu Islam mengajar kita ya. Ada kali-kalinya. Ada kalkulasinya. 1 jadi 700. Subhanallah. Kemudian dapat doa malaikat lagi. Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Ya Allah, gantikan infak bapak itu, infak ibu itu. Kalau Allah mengganti bukan hanya kali 700 ya. Lebih dari itu, wallahu yudha'ifu, Allah akan melipat gandakan ganjaran bagi orang yang dikehendakinya. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah sangat luas kurnianya, lagi Maha Alim. Yang keempat ya, pertama tadi sabar, yang kedua apa tadi? Benar dan jujur. Yang ketiga taat, rajin beribadat. Yang keempat pemurah. Harta yang diinfakkan itu akan diganti ya. Ada pula ayat dalam surah lain katanya wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Setiap infak yang bapak beri itu akan digantikan Allah. Subhanallah. Subhanallah. Ayat surah Saba ayat 39 halaman 432. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Setiap infak yang bapak kasih itu digantikan Allah. Harta akan diberkatinya, kesehatan bapak akan dijaganya. Orang yang jarang berinfak atau malas berinfak mungkin hartanya habis sia-sia. Habis untuk pergi ke rumah sakit, merawat dirinya, merawat keluarganya. Maka ada juga dalam hadis lain, cegahlah penyakit itu dengan bersedekah katanya. Ada juga hadis lain, hadis itu banyak. Ayatnya banyak. Ayat surah Saba tadi mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Infak yang kamu kasih itu akan digantikan Allah. Allah sebaik-baik memberi rezeki. Jangan risau kalau bapak kasih 2.000, 5.000, 10.000, gantinya tidak dapat dikira. Di samping nanti
ganjaran pada sisi Allah. Yang kelima, yang kelima sifat ahlul jannah yang dipuji dalam ayat 17 surah Al-Imran, wal mustaghfirina bil ashar. Nanti Bapak balik ke rumah tengoklah surah Al-Imran ayat 17 halaman 52, 5 sifat ahlul jannah. Yang kelima, Bapak itu beristighfar sebelum ke masjid. Sebelum ke masjid dia duduk di atas sejadahnya, mungkin dengan istrinya kalau masih ada pasangan, atau dengan anak cucunya. Tidak ada orang kita yang duduk sendirian di rumah barangkali ya, mesti ada ahli keluarganya. Maka sisihkanlah waktu sebelum ke masjid, sebelum azan berkumandang, wal mustaghfirina bil ashar. Mesti duduk di atas sejadah 5 menit 10 menit. Istighfarnya ada tadi dalam ayat 16. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Ayat 17 menyanjung istighfar. Ayat 16 teks istighfar. Ayo kita baca, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Ya Allah, kami mengimanimu ya Allah. Ampunlah dosa kami, lindungilah kami daripada azab neraka. Jadi 2 isinya. 3 lagi. Pertama, keyakinan kita, ikrar kita yang kita beriman kepada Allah. Yang kedua, kita minta keampunan. Yang ketiga, minta dilindungi dari azab neraka. Ingat Pak ya, ingat lewat tengah malam itu Allah mengumumkan, menghimbau, memanggil, siapa yang beristighfar, beristighfarlah, Allah akan mengampunkan dosanya. Ingat tuh, dalam hadis kudusi, lewat tengah malam Allah turun ke langit pertama katanya, membawa 3 tawaran. Berarti kalau Bapak duduk di atas sejadah beristighfar sebelum azan berkumandang, kekuatan doa Bapak itu menyamai kekuatan doa di tanah suci Pak. Orang pergi ke tanah suci mengharapkan doa mustajab. Iya kalau dapat. Banyak yang pergi haji doanya terblokir karena tidak memenuhi syarat. Bapak duduklah di rumah, bentangkanlah sejadah, bangunlah setengah jam, 1 jam sebelum subuh. Beristighfarlah, bersolatlah, baca Al-Quran. Kalau Bapak melakukan hal itu, kalau Ibu melakukannya, berarti pintu langit terbuka untuk Bapak. Pintu langit terbuka untuk Bapak. Wal mustaghfirina bil ashar, beristighfar di waktu sahur. Ada lagi ayat lain nanti ya, selain hadis-hadis yang menganjurkan kita tentang istighfar. Sahabat Nabi zaman dulu ada di antaranya macam Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Dia ada petugas, ada pembantunya. Ada orang yang membantu dia. Abdullah bin Umar ini akan mengaji di malam hari, bertahajud. Kalau dah dekat waktu beristighfar, dia kasih tahu sama pembantunya, sama bodyguardnya, tolong kasih tahu saya ya pas istighfar waktu sahur itu katanya. Orang dulu dikhususkannya orang yang membantunya untuk mengingatkan istighfar di waktu sahur. Ada pula Abdullah bin Mas'ud meninggalkan teks istighfar. Apa katanya? Rabbi amartani fa'ata'tuka wa hadza sahurun faghfirli. Ya Allah, engkau suruh aku bangun, aku sudah bangun ya Allah. Ini waktu sahur ini, ampunlah dosaku. Tidak ada diajar Nabi, tapi itu yang keluar dari hatinya. Rabbi amartani fa'ata'tuka wa hadza sahurun faghfirli. Ada dalam tafsir Imam Qurtubi ya, ada dalam tafsir ini. Nah, kita tadi sebenarnya mau melanjutkan keterangan tentang ayat kursi, tentang syafaat. Tapi tak apalah ya, kita hari ini bersama ayat 17 surah Ali Imran. Allah menyanjung sifat-sifat ahlul jannah yang terdiri daripada 5 sifat. Semuanya penting untuk kita. Sabar, jujur,
tekun beribadat, pemurah, rajin berinfak, dan beristighfar di waktu sahur. Jadi nanti bukalah Quran di rumah, tengok jelas sajanya ini sanjungan Allah. Menyanjung tuh lebih dari menyuruh. Dalam Quran bukan perintah semua, bukan larangan semua. Jadi wal mustaghfirina bil ashar ini beristighfar waktu sahur artinya jangan tidur. Jangan tidur itu artinya makna yang tersiratnya. Sisihkanlah waktu untuk beristighfar karena beristighfar itu sangat mustajab. Kekuatannya sama dengan berdoa di tanah suci. Kalau dia pergi ke tanah suci, pergi haji, pergi umrah, balik tanah suci, tidak beristighfar waktu sahur, terblokir untuknya. Berarti ke tanah sucinya itu bermasalah. Bapak tidak pergi ke tanah suci, tapi bapak waktu sahur, waktu pintu langit terbuka, bapak rebut, bapak mengambilnya. Kalau bisa duduklah dengan istri pak, duduklah dengan anak, ayo beristighfar. Nah, bacalah ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Baca juga istighfar yang ada di sini ayat 16 tadi, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Kalau Bapak jadikan ayat ini ayat dalam salat, Bapak baca di dalam salat, berarti Bapak sudah beristighfar namanya. Jadikan ayat istighfar kita jadikan ayat dalam salat. Bapak baca 3 kali, 5 kali, 11 kali. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Itu cara yang diajar oleh Rasulullah SAW. Bila kita baca ayat tentang doa, ayat tentang istighfar, bacalah berulang kali dalam salat. Nanti di luar salat dilanjutkan lagi ya. Mudah-mudahan ala kadarnya bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullah khairan, inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.